Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa kekal, Bapa yang mengasihi kami, tiba waktunya bagi kami untuk duduk dengan tenang, untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Bapa yang menolong kami, hati pikiran kami sungguh mau diarahkan untuk mau mendengarkan, belajar dari firman Tuhan. Mampukan kami untuk memahaminya ya Tuhan. Sehingga kami pun dimampukan juga untuk melakukannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah sungguh Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, nama Tuhan jugalah yang dipermuliakan. Tolong kami semua ya Tuhan. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai 28. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul untuk perikop ini, Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saudara, tema kita pada hari ini, kasih yang total. Nah, saudara, berbicara tentang kasih yang total, maka seharusnya kita akan mendapati sebuah pertunjukan atau tindakan kasih yang luar biasa. Saya coba memikirkan beberapa contoh, saudara ya. Misalkan ada seorang bayi yang kemudian keadaannya tersiksa, ya, tidak bisa bernafas dengan baik karena ada lendir di hidungnya. Lalu ayahnya kemudian mengambil tindakan untuk kemudian menyedot lendir itu dengan mulutnya. Atau misalnya saudara, ketika seorang ibu yang akan bertahan tanpa tidur semalam-malaman karena harus menjaga anaknya yang sedang sakit. Atau misalnya saudara, ketika seorang ayah yang harus merelakan rumahnya dijadikan jaminan untuk kemudian menolong anaknya yang sedang terlilit hutang, saudara. Atau misalnya ketika seorang istri ya yang kembali menerima suaminya dalam kondisi sekarat dan kemudian merawatnya, padahal dulu suaminya itu telah meninggalkan dia demi perempuan lain. Atau misalnya ketika seorang yang mendonorkan ginjalnya, saudara, demi orang lain. Nah, saudara juga kemudian bisa tambahkan kisah-kisah yang lain, saudara. Nah, saudara, apakah hal-hal seperti ini masuk dalam tindakan kasih yang total? Saudara, kasih yang total adalah sebuah tindakan yang melibatkan segala-galanya, melibatkan perasaan, pikiran, materi, diri sendiri, dan pasti ada pengorbanan dalam tindakan tersebut. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan penjelasan Yesus tentang memperoleh hidup yang kekal, di situ kita berbicara tentang tindakan kasih, saudara, ya, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, saudara, bagi saya sebagai seorang Kristen,
Ketika kita berbicara tentang kasih yang total, maka kita harusnya berbicara tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, saudara. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Dari dua hal inilah kemudian kita bisa mendapati pengertian tentang kasih yang total, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sampai di titik ini saudara, kalau kita kemudian sungguh-sungguh memikirkan ya tindakan kasih yang sempurna itu saudara, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia, maka saudara saya memikirkan bahwa hal ini hanya mungkin dilakukan oleh Yesus. Sekali lagi saudara, tindakan kasih yang sempurna kepada Allah dan kepada sesama, maka kita akan mendapati bahwa hal ini hanya mungkin dilakukan oleh Yesus. Saudara, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 31 di situ saudara, Yesus berkata, pada waktu itu mereka masih berada di ruangan atas saudara ya. Yesus berkata, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Saudara, di sini kemudian Yesus sudah akan mengambil satu tindakan, yaitu bagaimana dia akan kemudian menyerahkan seluruh hidup dia, di mana dia akan mengorbankannya mati di kayu salib. Saudara, Yesus jelas mengasihi Bapa dan melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan oleh Bapanya. Segala tindakan kasih Yesus kepada Bapa yang dia tunjukkan melalui tindakan kasihnya kepada manusia adalah sebuah tindakan yang sempurna. Tindakan kasih yang total saudara. Saudara, di hadapan Bapanya, Yesus begitu mengasihi Bapanya. Dia selalu menjadi satu dengan Bapanya. Dan Yesus kemudian di dalam seluruh pelayanan yang dia lakukan, dia sungguh kemudian berada di dalam ketaatan mutlak terhadap kehendak Bapanya. Dia akan rela melakukan apapun sesuai dengan kehendak Bapanya. Lalu saudara, di hadapan manusia, berkali-kali kemudian Alkitab mencatat, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Dan puncak dari belas kasihan Yesus ketika kemudian dia rela menderita, mati di kayu salib untuk menebus manusia yang berdosa. Perhatikan saudara, manusia yang berdosa, manusia yang jahat, manusia yang egois, manusia yang mementingkan diri sendiri, manusia yang tidak peduli dengan kebenaran Tuhan, manusia yang menolak Tuhan, menghina, mengolok-olok, bahkan yang menyalibkan dia. Tetapi kepada mereka lah, kepada kita lah saudara, Yesus rela menderita, mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itu sungguh Yesus adalah satu-satunya manusia yang bisa melakukan tindakan kasih yang total. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, yang menarik di sini saudara, ketika Yesus kemudian mengamini, boleh dikatakan membenarkan apa yang dikatakan oleh seorang yang ahli Taurat situ saudara ya. Di dalam pembacaan kita di situ dikatakan seorang ahli Taurat, dia mencobai Yesus saudara. Yaitu terbilang berbicara tentang kasih kepada Tuhan Allah dan kasih kepada manusia. Nah, Yesus kemudian mengatakannya di dalam ayatnya yang ke-28 di situ saudara. Perbuatlah demikian. Saudara, ini adalah sebuah perintah ya. Dengan kata lain saudara, tindakan kasih yang total harus kita lakukan. Nah, di sini kemudian kita masuk pada sebuah pertanyaan, apakah kita bisa? Ya kan? Apakah kita manusia berdosa bisa melakukan satu tindakan kasih yang total?
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perikop ini tentu saja tidak berhenti sampai pada ayat 28. Tapi kalau kita melanjutkan sesuai dengan kemudian judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, maka kita mendapati di situ kemudian Yesus masuk dalam sebuah kisah, ya, sebuah cerita tentang seorang Samaria, Saudara. Ya. Sebuah tindakan kasih dari manusia kepada sesamanya manusia. Seorang Samaria yang murah hati. Nah, sebelum memang bagian dari orang Samaria yang murah hati, Saudara, di situ ceritanya ada seorang kemudian yang baru saja melewati sebuah jalan dan dia dirampok habis-habisan, Saudara. Semua barangnya itu kemudian diambil, Saudara. Bahkan baju yang dia pakai itu diambil. Dan bahkan dia ditinggalkan di tengah jalan, tergeletak, tidak berdaya. Dalam kondisi yang terluka. Bahkan mungkin dia udah hampir pingsan mungkin, tidak berdaya. Lalu kemudian kisahnya itu lewatlah, ada yang pertama itu lewat imam. Lalu kemudian yang lewat berikutnya lagi seorang Lewi, Saudara. Saudara, saya tidak akan bahas dua orang yang lewat pertama ini. Saya akan langsung masuk pada seorang Samaria yang juga kemudian lewat di tempat itu. Nah, Saudara kasih oleh Tuhan, dikatakan datanglah seorang Samaria lewat tempat itu dan dia juga melihat orang yang baru dirampok itu dalam kondisi sekarat, Saudara. Ya. Saudara, itu yang pertama dan kedua itu imam dan seorang Lewi, mereka melihat tapi mereka menjauh, melewatinya saja, Saudara. Ya, tetapi seorang Samaria ini setelah dia lihat, Alkitab dengan jelas kemudian berkata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, Saudara, orang Samaria itu kemudian mulai bertindak. Apa yang dia lakukan? Dia mendekat, Saudara. Orang Samaria itu mendekat. Orang Lewi, seorang imam, berjalan menjauhi tempat itu. Tetapi seorang Samaria, dia mendekat. Dia tidak menjauh, Saudara. Dia menghampiri. Lalu Alkitab menjelaskan selanjutnya. Dia kemudian mengobati luka dari kemudian orang yang tergeletak itu. Dia kemudian meminyakinya, menuangkan dengan anggur, Saudara. Yang menarik, Saudara, saya pikir, oh, orang ini kemana-mana bawa minyak, Saudara, ya. Dia juga bawa anggur. Mungkin itu memang kebutuhan dasar, Saudara, untuk orang yang mengadakan perjalanan cukup jauh, Saudara, ya. Tetapi yang menarik, Saudara, ketika dia harus membalut luka-luka dari orang itu. Ya, saya tidak tahu apakah memang dia bawa kotak P3K seperti yang kita ketahui, Saudara. Saya memikirkan bagaimana kemudian dia harus mencari sesuatu dari yang dia bawa. Mungkin bajunya untuk kemudian dipakai untuk membalut, membungkus kondisi dari luka-luka yang dialami oleh orang tersebut, Saudara. Dia mengambil apa yang menjadi milik dia. Nah, Saudara, setelah dia melakukan itu tidak berhenti sampai di situ. Lalu kemudian orang Samaria ini kemudian mengangkat orang yang tergeletak itu. Dia bertekad, saya harus bawa orang ini. Maka dia menaikkannya ke atas keledai, Saudara. Lalu kemudian dia pergi membawa orang tersebut. Nah, Saudara, dibawa kemana? Dia membawanya ke penginapan. Ya. Lalu kemudian sampai di penginapan, dikatakan dia merawatnya. Saudara, kalau orang merawat, Saudara boleh bayangkan ya. Kembali dia buka lagi ya, Saudara, balutan-balutan yang ada. Dia kembali kemudian mungkin bersihkan lagi lukanya. Dia siapkan air, Saudara. Dia obati lagi. Dia balut lagi. Dia harus kasih makan. Dia kasih minum. Mungkin kalau orang itu kemudian ternyata sakit atau demam karena luka-luka yang dialami. Dia harus kemudian menjaganya, merawatnya. Dan sebagainya yang harus bisa dia lakukan. Saudara, sampai di sini kemudian saya berpikir. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Ya, saya juga tidak tahu, Saudara, apakah waktu itu sudah ada rumah sakit atau tidak. Ya. Tetapi kemudian pertanyaannya, mengapa dia harus melanjutkan merawat orang itu? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika saya merenungkan bagian ini, Saudara, saya memikirkan lagi. Bagi orang Samaria itu, Saudara, merawat sendiri orang yang terluka tersebut
bagi dia itu adalah pilihan terbaik yang bisa dia lakukan. Itu adalah pilihan terbaik, dia memikirkan pilihan terbaik yang bisa dia lakukan. Saudara, apa yang dilakukan oleh orang Samaria tidak berhenti sampai di situ. Alkitab melanjutkan, Yesus menjelaskan, keesokan harinya orang Samaria ini dia harus pergi, ada urusan, mungkin pekerjaannya, mungkin dia mau berdagang. Tetapi yang menarik, kemudian dia menitipkan uang kepada pemilik penginapan. Dan dia berkata, tolong rawat orang yang ada di kamar saya. Tolong lihat lukanya, dibersihkan, diobati lagi. Tolong kasih dia makan, minum. Tolong mungkin belikan dia pakaian dan sebagainya. Mungkin bisa seperti itu, saudara. Ya, yang menarik kemudian dia berkata, saya akan kembali. Dan kalau ternyata pengeluarannya lebih besar dari yang saya kasih, saya akan ganti. Wow, saudara, ya, luar biasa. Orang Samaria ini berjanji dia akan kembali, saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, orang Samaria ini berkomitmen merawat orang yang luka tersebut sampai sembuh. Setidaknya sampai dia kemudian bisa berdiri dan bisa pulang ke rumahnya, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua tindakan dari orang Samaria ini dimulai dari kasih. Di situ Yesus berkata orang Samaria ini tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam perenungan ini saudara, saya mencoba untuk kembali menghubungkan dengan apa yang sudah Yesus sampaikan. Ketika ahli Taurat itu berbicara tentang kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Lalu Yesus berkata, lakukanlah, perbuatlah itu. Sebuah perintah saudara. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, saya memikirkan setidaknya ada 3 hal yang betul-betul perlu kita renungkan. Yang pertama saudara, bagi kita orang Kristen, bagi kita anak-anak Allah, kasih yang total selalu harus dimulai dari kasih kepada Allah. Nah saudara, mengapa harus demikian? Saudara, dengan kita mengasihi Allah, maka secara tidak langsung kita mengakui bahwa Allah begitu mengasihi kita, saudara. Kita ingin mengasihi Allah karena kita tahu Allah mengasihi kita. Dan kasih Allah kepada kita mendorong kita untuk mengasihi Allah. Tapi tentu saja saudara, kita akan berusaha untuk kemudian mengasihi Allah seperti yang Allah inginkan. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, saya yakin sedikit banyak kita anak-anak Tuhan, orang Kristen, sedikit banyak kita tahu betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Allah bagi kita manusia yang sudah Dia nyatakan di dalam Yesus Kristus. Saudara, hal ini saya yakin seharusnya akan membuat kita pun mau mengasihi Allah. Dan kita ingin mengasihi Dia seperti yang Dia inginkan, bukan dengan seperti yang kita inginkan. Saya mau mengasihi Allah seperti ini, seperti itu. Enggak saudara, saya yakin kita akan belajar firman. Kita akan cari tahu Tuhan maunya apa dari saya. Apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan. Nah karena itu saudara, yang kedua, kasih yang total kepada Allah harus dinyatakan kepada orang lain. Itu caranya saudara. Itu caranya. Saudara boleh kemudian melihat di dalam Yakobus. Yakobus mengatakannya tentang bagaimana kita menunjukkan iman kita kepada sesama. Rasul Yohanes dalam suratnya pun mengatakan kita tidak mungkin berbicara tentang mengasihi Allah, tapi kita tidak mengasihi orang yang ada di depan kita, orang yang kita lihat. Jelas sekali saudara, berbicara tentang kasih yang total kepada Allah. Kita berbicara tentang kasih yang harus dinyatakan kepada sesama kita, kepada orang lain saudara. Lalu bagaimana cara kita menunjukkan? Saudara, itu yang menjadi kemudian sebuah pergumulan bagi kita. Tapi saya mau fokus di sini saudara.
Kalau kita tanya kepada anak-anak kecil ya saudara ya, bagaimana cara kita mengasihi Allah? Ya saudara, banyak anak kecil ya yang akan berkata, oh rajin berdoa, ya menyanyi memuji Tuhan, ya baca Alkitab, ikut ibadah. Saudara, tentu saja itu hal-hal yang baik dan itu benar. Tapi itu nggak cukup saudara. Tuhan mau supaya kemudian apa yang kita pahami, seperti yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita, itu kita lakukan, kita tunjukkan kepada sesama kita. Mengasihi sesama. Kasih Allah itu harus dinyatakan kepada orang lain. Nah saudara, di dalam kondisi seperti ini, karena itu yang ketiga saudara, kasih yang total akan membawa kita pada sebuah pengorbanan. Ya saudara, kasih yang total akan membawa kita pada sebuah pengorbanan. Saudara, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara, mengikut Yesus itu tidak mudah. Benar, mengikut Yesus. Yesus menjanjikan akan kelimpahan, damai sejahtera, sukacita. Tetapi mungkin kita berpikir, tetapi dalam hidup ini saya banyak pergumulan. Itu menjadi sebuah tantangan bagi kita saudara. Lalu apa maksud Yesus? Hidup yang berkelimpahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memahami itu adalah suatu hari nanti. Ketika kemudian kita sudah bersama-sama dengan Dia di sorga. Bersama-sama dengan Dia dalam kehidupan yang kekal. Kita akan menikmati memang sukacita yang tidak berkesudahan. Damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit. Tapi saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita saat ini masih di dunia. Kita masih hidup di dalam darah dan daging kita ini saudara. Kita masih harus berhadapan dengan banyak kesulitan, banyak kesusahan saudara. Kita masih harus kemudian menghadapi dan bahkan melewati penderitaan demi penderitaan. Karena itu saudara, tidak mudah memang untuk mengikut Tuhan. Nah di dalam kondisi seperti itu pun kemudian Tuhan masih harus berkata kepada kita, kasihi sesamamu manusia. Saudara kasih oleh Tuhan, jelas memang tidak mudah. Tetapi inilah bagian dari berbicara tentang kasih yang total yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Mengasihi Allah, mengasihi sesama kita saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak ada kasih yang total tanpa pengorbanan. Setiap orang akan diperhadapkan dengan tindakan kasih yang berbeda-beda. Itu pasti saudara. Sehingga pengorbanannya pun berbeda-beda saudara. Tetapi saudara, menjadi pertanyaan adalah kalau kita memang harus berkorban karena suatu tindakan kasih yang memang harus kita lakukan, apakah kita mau melakukannya? Apakah kita siap untuk berkorban saudara? Demi kasih kita kepada Allah yang kita tunjukkan kepada sesama. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, saya sungguh berusaha merenungkan firman Tuhan ini. Terlebih di dalam kondisi pandemi yang masih harus kita alami sampai saat ini saudara. Kondisi saat ini saudara sedang memang dalam kondisi yang sangat sulit. Tetapi saudara, saya memikirkan, bukankah kondisi yang sulit ini adalah sebuah kesempatan juga yang besar untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama kita saudara. Tapi coba kita cek lagi saudara kehidupan kita. Kadangkala bahkan mungkin seringkali tindakan kasih kita jauh dari meneladani Tuhan Yesus.
Hal yang sederhana misalnya saudara ya, bayar tukang parkir, kita masih hitung-hitungan mungkin. Kita nggak mau rugi padahal mungkin cuma beda 1.000-2.000 perak. Kita belanja ke pasar, kita masih berusaha menawar serendah-rendahnya. Kita nggak tahu kesulitan yang dialami para penjual yang di pasar itu dengan kehidupannya. Yang kemudian mereka harus tetap berjualan, berhadapan dengan berbagai orang. Yang besar kemungkinan juga mereka bisa terpapar COVID. Kadangkala saudara mungkin kita menjadi orang yang tidak peduli dengan orang yang terkena musibah saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada hamba Tuhan yang jelas saudara saya tahu dia lebih hebat dari saya. Ya, ketika ada jemaat yang kena COVID, tetap dikunjungi saudara. Dia berusaha menjaga protokol kesehatan dengan tetap ketat. Tetapi tetap dikunjungi. Dia menanyakan bagaimana keadaannya. Lalu dia bisa memberikan vitamin kepada kemudian jemaat tersebut. Saudara jujur itu buat saya bukan sesuatu yang mudah saudara. Buat saya pribadi saudara. Itu tidak mudah. Saya punya istri, saya punya anak saudara. Sehingga itu menjadi sesuatu yang tidak mudah buat saya saudara. Hampir setiap hari saudara itu di depan rumah saya lewat ada orang yang jualan roti. Saya cukup sering saudara beli roti itu. Tapi juga tidak bisa terus-terusan beli roti saudara. Kadangkala saudara dia lewat malam hari. Ada rasa kasihan. Tapi saya nggak bisa beli. Nggak bisa terus-terusan saudara. Itu tidak mudah saudara. Dalam rasa kasihan, tetapi kemudian tidak bertindak. Ada juga kemudian ibu-ibu saudara ya, yang juga datang di kompleks rumah yang berjualan bakcang. Saya beberapa kali juga beli saudara ya. Ya tapi saya juga sekali lagi tidak bisa terus-terusan beli saudara ya. Sehingga kemudian ketika dia datang, Pak, bakcang, Bu, bakcang. Lalu saya harus menjawab, maaf, enggak. Saudara saya merasa, aduh Tuhan bagaimana ya. Saudara jujur ini tidak mudah saudara. Ya, sedih rasanya memang. Nah karena itu saudara saya kemudian coba mengajak kita kembali ke pertanyaan di awal. Apakah kita bisa seperti Yesus? Melakukan tindakan kasih yang total. Saudara di dalam perenungan saya saudara, kita hanya bisa berusaha. Dari hal-hal yang sedang kita alami saat ini mungkin saudara, mungkin kita diminta untuk sabar, mengampuni, dan mendoakan mereka yang menyakiti kita. Mungkin kita diminta untuk memperhatikan dan peduli dengan orang-orang di sekitar kita yang sedang mengalami kesusahan, saudara. Mungkin saudara kita, tetangga kita, mungkin karyawan dari Bapak Ibu, mungkin saudara seiman kita, jemaat kita. Mungkin kita saat ini diminta untuk berbuat baik, saudara, kepada orang-orang yang bisa kita jangkau, saudara. Sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya saudara lewat nabur tresno, saudara di gereja kita, ya. Ada bagian pelayanan yang diwadahi oleh nabur tresno, saudara ya. Di situ kemudian ada IG nabur tresno di mana orang bisa kemudian menunjukkan dagangannya. Mungkin lewat itu saudara kita bisa melihat, kita bisa bantu, kita bisa beli dagangannya dan sebagainya mungkin yang bisa kita lakukan saudara. Atau mungkin kita diminta untuk menyiapkan sumbangan, bantuan sosial, sembako, masker, hand sanitizer, membawa makanan bagi yang sedang kemudian isolasi mandiri karena terkena COVID. Saudara, ini adalah usaha-usaha yang sederhana. Tetapi saya percaya saudara ini adalah bagian dari sebuah tindakan kasih yang total. Yang tidak mudah memang, tetapi yang mungkin bisa kita lakukan saudara. Sebagai kasih kita kepada Allah
yang kita kemudian tunjukkan melalui kasih kita kepada sesama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya juga memikirkan bagian ini, saudara, yang indah dan luar biasa, saudara, dari Tuhan kita, Dia tidak menilai hidup kita dari hasil tindakan kasih kita, saudara. Tetapi Dia melihat dan Dia menilai hidup kita dari seberapa sungguh, saudara. Seberapa sungguh dengan iman yang kita miliki, kita berjuang mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menutup renungan pada saat ini dengan kembali mengingatkan kita, saudara. Allah adalah kasih. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang mampu menunjukkan dan melakukan tindakan kasih yang total. Tetapi di dalam kasih karunia Allah yang telah dilimpahkannya kepada kita, biarlah kita pun berusaha dengan sungguh-sungguh mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Inilah kasih yang total yang bisa kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, setiap hari ya Tuhan, kami melihat jejak-jejak kasih setiamu yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Terlebih di dalam kondisi yang sulit saat ini Tuhan. Pandemi yang belum selesai. Kami masih harus berjibaku dengan keadaan yang ada. Kami tetap boleh melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Sungguh Tuhan, Engkau begitu mengagumkan. Engkau begitu menakjubkan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Engkau memberikan kami bahkan kasih yang kekal. Kasih yang melampaui segala yang bisa kami pikirkan. Sungguh Tuhan, terima kasih. Bahkan ketika saat ini kami boleh kemudian duduk mendengarkan firman-Mu. Di dalam kondisi yang ada saat ini, kami masih diberikan hati dengan damai, sejahtera, dan pengucapan syukur kepada-Mu. Itu semua adalah karena kasih-Mu Tuhan. Karena itu juga Tuhan melalui firman Tuhan pada hari ini. Tolong kami Tuhan. Kami yang sudah dipenuhi dan dilimpahkan dengan kasih karunia. Mampukan kami untuk mengasihi Engkau Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Sungguh-sungguh kami mau hidup taat. Tunduk sepenuhnya pada kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kalau hari ini Engkau kembali mengingatkan kami. Kasihi sesamamu. Tuhan tolong kami. Untuk sungguh-sungguh mau berusaha. Kami mau berjuang mengasihi sesama kami. Tunjukkan kami Tuhan caranya. Tunjukkan kami Tuhan kesempatan itu. Tunjukkan kami Tuhan kepada siapa kami harus menunjukkan kasih itu. Dan bahkan ketika kami memang harus berkorban untuk kasih itu Tuhan. Kuatkan kami. Topang iman kami Tuhan. Sehingga pada akhirnya perbuatan kami itu hanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Jemaat-Mu, biarlah kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Saling peduli, saling memperhatikan. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Hamba mohon Tuhan memberkati setiap perenungan dari setiap kami anak-anak-Mu. Kami dipenuhi dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu, dengan satu kemauan hidup melakukan tindakan kasih yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.